'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says. Soal pertama itu ada sebuah pesawat terbang memerlukan waktu 20 sekon dan jarak 400 meter untuk lepas landas. Jika pesawat dari keadaan diam, maka kecepatan pesawat tersebut ketika lepas landas adalah... Nah, sebelumnya ini, soal ini tuh masuk ke dalam GLBB. Kenapa? Karena kalau GLB itu adalah memiliki kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi gak mungkin dong kalau misalnya pesawat terbang itu memiliki kecepatan yang sama dan tidak bertambah. Nah, selanjutnya dari soal ini kita tuh bisa tahu bahwa waktu yang diperlukan itu ada 20 sekon, jaraknya itu 400 meter, dan dalam keadaan yang diam atau kecepatan awalnya itu bisa dibilang adalah 0. Maka dari itu, kita bisa nulis nih di sini teman-teman. Diketahui T atau waktu sama dengan 20 sekon, S atau jarak 400 meter, FO atau kecepatan awal sama dengan 0 karena dia dalam keadaan yang diam. Yang ditanya itu adalah kecepatan pesawat ketika lepas landas. Nah, karena rumus mencari kecepatan itu membutuhkan percepatan atau A, kita kan di soal nggak dapat nih A itu berapa. Jadi kita bisa hitung menggunakan rumus S sama dengan FO dikali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kita bisa langsung masukin aja nih. Kita bisa langsung masukin angka-angkanya. S itu kan jarak sama dengan 400 sama dengan FO atau kecepatan awal itu 0 dikali T. T itu waktu 20 karena 20 sekon ditambah setengah karena kita mencari A, jadi A kita tulis ulang A, T itu 20 kuadrat. Kita bisa tulis lagi di bawahnya 400 sama dengan 0 dikali 20 adalah 0 ditambah setengah A 400. Nah, kita tuh bisa bagi nih teman-teman, setengah dibagi 400. Jadi kita bisa coret di sini duanya, set ke sini. Jadinya ini 200. Nah, setelah itu jarak atau S ini dapat kita bagi dengan hasil dari yang ini nih teman-teman. Jadi kita di sini bisa nulis 400 dibagi 200 sama dengan 2. Nah, jadi A-nya itu adalah 2. Nah, karena kita udah dapat A-nya, jadi kita bisa langsung hitung untuk kecepatannya. Nah, kecepatan itu rumusnya adalah FT sama dengan FO plus AT. Kita bisa langsung masukin FO-nya itu adalah 0 di plus A. A itu yang tadi kita dapat itu 2 dikali dengan waktu 20 sama dengan 20 dikali 2 sama dengan 40 meter per sekon. Nah, dari hasil tadi kita bisa tahu nih bahwa jawaban nomor 1 itu adalah D, 40 meter per sekon. Yang kedua itu, perhatikan grafik gerak suatu benda berikut ini. Besar percepatan benda adalah, kita bisa lihat grafiknya. Di sini terdapat 2V. Nah, cara kita menentukan dia V1 atau V2-nya, kita bisa melihat V itu ada 12 dan juga 4. Nah, V1-nya itu adalah 4.
karena 4 itu belum melewati 75 sekon maksudnya. Lalu V2 nya adalah 12 karena dia telah melewati 5 sekon. Jadi kita dapat menulis, diketahui V1 sama dengan 4, V2 sama dengan 12, S sama dengan 5. Ditanya besar percepatan benda. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus F2 min F1 per 5 atau rumus delta. Nah, jadi kita tinggal masukin aja F2 itu 12 dikurang 4 per 5 sama dengan 8 per 5 sama dengan 1,6 M per S kuadrat. Jadi pada opsi yang ada di soal, jawabannya itu yang D. Ketiga ada, perhatikan grafik gerak benda berikut ini. Dari grafik tersebut, jarak yang ditempuh selama 20 sekon adalah. Nah, dari gambar tersebut kita bisa melihat atau menghitung dengan menelaah gambar ini. Di dalam gambar ini, kita dapat membaginya menjadi 3 bidang bagian yang berbeda. Ini yang pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Yang pertama itu memiliki bentuk trapesium, yang kedua itu persegi panjang, yang terakhir itu adalah segitiga. Nah, cara untuk menghitungnya itu kita tinggal masukkan rumus luas dari masing-masing bidang. Yang pertama, kita dapat menulis luas pertama sama dengan, kita gambar terlebih dahulu, luas atau tinggi, maksudnya tinggi sebelah kiri yang pertama itu ada 6, tinggi kedua adalah 15. Jadi disini kita tulis 6, ini 15, dan bawahnya itu 4. Jadi kita tulis 4. Lalu kita masukkan rumus L1 sama dengan setengah 15 plus 6 dikali 4 sama dengan 2 dapat dicoret dengan 4, sini 2. 15 tambah 6 21 dikali 2 sama dengan 42 meter. Selanjutnya L2 itu ada persegi panjang. Kita dapat gambar terlebih dahulu. Ini 15, sebentar, 15, bawahnya itu 16 dikurang dengan 4 jadi 12. Nah, kita bisa langsung masukkan rumusnya. L2 sama dengan P dikali L sama dengan 12 dikali 15 sama dengan 180 meter. Yang terakhir L3 sama dengan, karena itu gambar segitiga, jadi kita bisa gambar segitiga terlebih dahulu. Sini ada 15. Lalu bawahnya itu 20 dikurang 16. Jadi 4. Seperti ini gambarnya. Lalu kita bisa masukkan rumusnya. L3 sama dengan setengah dikali AT sama dengan setengah dikali 4 dikali 15. Ini dapat dicoret sama dengan 2 dikali 15 sama dengan 30. Untuk menemukan jawabannya, kita tinggal tambahin aja nih hasil dari yang tadi, yaitu 42 ditambah 180 ditambah 30 sama dengan 180 ditambah 42, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 2
ditambah 30, 252. Jadi jawabannya ada 252 meter. Pada opsi ini berarti jawabannya ada di opsi D. 4. Ada Nuri berjalan dari arah selatan lurus ke utara 12 km. Kemudian belok ke timur lurus 5 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh Nuri? Nah, dari soal ini kita tahu nih bahwa Nuri itu berjalan dari arah selatan lurus ke utara dengan 12 meter. Kemudian belok ke timur lurus dengan 5 meter. Yang ditanya itu berapakah jarak dan juga perpindahan. Nah, kita bisa nulisin diketahui dan ditanya seperti ini. Diketahui jalan lurus dari selatan ke atau sampai utara itu 12 meter, lalu belok ke timur lurus itu 5 meter. Yang ditanya jarak dan perpindahan. Nah, kita itu bisa ngegambarin nih. Dia kan jalan dari selatan ke utara itu 12 meter. Ini 12. Lalu dia belok ke kiri. Itu seperti ini juga boleh ya teman-teman. 5 meter. Kita tarik sini. Ini buat kita cari percepatannya. Nah, selanjutnya untuk cari jaraknya itu gampang banget. Hanya 12 ditambah 5 sama dengan 17 M. Lalu untuk mencari perpindahan kita bisa menggunakan rumus vektor, yaitu R sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi jaraknya itu adalah 17 dan perpindahannya itu adalah 13. Nah, dari opsi ini berarti dia itu ada pada jawaban di opsi B. Selanjutnya, sebuah lokomotif mula-mula diam, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 900 meter adalah. Nah, dari soal tersebut kita bisa tahu bahwa awal mula atau kecepatan awalnya itu diam atau 0, kemudian bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanya itu waktu yang dibutuhkan ketika menempuh jaraknya itu 900 meter. Jadi dapat kita tulis diketahui A atau percepatan 2 meter per second kuadrat, S atau jarak 900 meter, FO atau kecepatan awalnya itu 0 dan ditanya itu time atau waktu. Kita dapat menjawab dengan rumus S sama dengan FO dikali T plus setengah AT kuadrat. Lalu kita bisa langsung masukkan angka-angkanya. S itu ada 900 sama dengan FO itu 0 dikali T, karena kita tidak tahu T-nya atau kita mencari T-nya, jadi T kita tulis ulang, ditambah setengah, A-nya itu 2, T kuadrat. 2 dapat kita coret. Tulis lagi 900 sama dengan 0 ditambah T kuadrat. Lalu kita bisa tulis lagi 900 sama dengan T kuadrat. T kuadrat sama dengan akar dari 900 sama dengan 30. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah 30 sekon. Yaitu benda bergerak lurus dengan percepatan tetap atau A itu 1 meter per second kuadrat. Jika kecepatan awal atau FO 4 meter per second, maka kecepatan dan jarak tempuh benda itu
pada akhir detik kelima adalah, nah dari soal tersebut dapat kita langsung tulis diketahui A atau percepatan sama dengan 1 meter per second kuadrat, FO atau kecepatan awal itu 4 meter per second, T atau waktunya itu 5 sekon, dan ditanya itu FT dan S itu kecepatan dan jarak. Nah, kita akan mencari satu-satu nih teman-teman. Yang pertama kita akan mencari FT terlebih dahulu. Untuk mencari FT, kita dapat menggunakan rumus FT sama dengan FO plus A dikali T sama dengan FO atau kecepatan awalnya 4 ditambah A itu 1 dikali 5. 1 kali 5 itu 5, jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9 meter per second. Lalu untuk yang kedua, mencari jarak, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan FO dikali T di plus 1/2 AT kuadrat sama dengan FO itu 4 dikali 5 ditambah setengah A itu 1, 5 kuadrat sama dengan 4 dikali 5 20 ditambah setengah 5 pangkat 2 atau 5 dikali 5 adalah 25, 25 ditambah 1 jadi 25 dikali 1 maaf 25 dikali 1 adalah 25, jadi dapat dicoret jadi 12,5. Kita bisa langsung tambahkan 20 ditambah 12,5 sama dengan 32,5. Maka dari opsi soal di atas, kita dapat menentukan bahwa jawaban yang benar itu adalah C. Selanjutnya, bola bermasa 1,2 kg dilontarkan dari tanah dengan laju 16 meter per second. Waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali di tanah adalah, nah dari soal tersebut kita dapat menuliskan diketahui sama dengan masa bola 1,2 km, lajunya 1,2 kg maksudnya, lajunya itu 16 meter per second. Yang ditanyanya itu waktu. Nah, karena gerak bola ini merupakan gerak vertikal ke atas, jadi kita bisa menggunakan rumus FT sama dengan FO min GT sama dengan, kita bisa nulis FT nya itu 0, FO nya itu 16 dikurang 0 T. Nah setelah itu kita pindahkan 16 nya di sini sama dengan G itu adalah gravitasinya itu adalah 10, jadi 10 T. Lalu kita pindahkan luas jadi 16 min 10, maaf salah, maksudnya 16 min 0 dibagi 10 sama dengan 1,6 sekon. Karena ini dia minta ketika kembali ke tanah, jadinya 1,6 sekon dikali 2 itu 3,2 sekon. Maka dari itu opsi yang benar ada di jawaban E. Dari soal itu, sebuah benda jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal, jarak vertikal yang dicapai oleh benda tersebut setelah selang 2 sekon adalah, nah dari pertanyaan ini kita dapat menulis diketahui dan ditanya seperti berikut. Diketahui sama dengan tanpa kecepatan awal atau nanti akan jadi 0, T atau waktunya itu 2 sekon, dan ditanya itu jarak. Untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus S sama dengan FO dikali T ditambah setengah itu 1/2 G dikali T kuadrat. S sama dengan, karena dia tidak mempunyai kecepatan awal jadi 0, dikali T nya itu 2 ditambah setengah G nya itu 10 dikali 2 kuadrat. Ini bisa kita coret menjadi 5. Lalu kita tulis lagi bawahnya S sama dengan 0 dikali 2 itu 0
ditambah 5 dikali 4. Karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kita bisa langsung dapat hitung. 0 ditambah 5 itu 5. 5 dikali 4 itu 20 M. Jadi pada opsi di atas, jawaban yang benar itu adalah 20 M yang B. Itu sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Nah, dalam soal tersebut kita dapat menuliskan diketahui tinggi pohon sama dengan 15 meter. Selanjutnya, sebutir kelapa yang sudah tua jatuh bebas dari pohon yang tingginya sekitar 15 meter. Berapa lama kira-kira kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah? Nah, dalam soal tersebut kita dapat menuliskan diketahui jatuh bebas. Yang dimaksud jatuh bebas itu adalah kelapa yang jatuh secara bebas. Selanjutnya tinggi pohonnya itu ada 15 meter. Ditanya berapa lama kelapa melayang di udara sampai mengenai tanah. Nah, di sini kita bisa menjawab dengan rumus GJB, yaitu H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat atau T pangkat 2. Jadi H-nya itu adalah 15 tingginya ya, setengah dikali G itu 10, lalu T pangkat 2 sama dengan ini bisa jadi 5, jadi 5 dikali T kuadrat sama dengan 15 dibagi 5. Nah, 15 dibagi 5 adalah 3. Setelah itu, sama seperti soal nomor 5, di sini kita dapat tulis T kuadrat sama dengan 3, T kuadrat sama dengan akar 3. Jadi jawabannya itu adalah akar 3 sekon yang B.